Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmatul Ulia dari Prodi Magister Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jambi dengan NIM P2A520020. Berikut saya membuat video untuk menyelesaikan tugas akhir semester dari mata kuliah Literatur Review. Langsung saja. Berikut beberapa hal atau beberapa yang ingin saya jelaskan di dalam video ini, yaitu ada 3. Yang pertama, perbedaan dan persamaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis. Yang kedua, langkah-langkah dalam melakukan sintesis literatur. Dan yang ketiga, contoh hasil sintesis sesuai dengan rencana riset yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi dari ringkasan, abstrak, dan sintesis. Ringkasan yaitu suatu penyajian karangan atau tulisan dalam bentuk yang lebih ringkas atau singkat dengan tetap mempertahankan isi dan sudut pandang dari karangan atau tulisan yang diringkas tersebut. Sedangkan abstrak merupakan satu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Dan yang terakhir adalah sintesis, tulisan baru mengenai rangkuman dari berbagai sumber rujukan mengenai pengertian atau suatu pendapat. Nah, perbedaan dari ringkasan, abstrak, dan sintesis tentunya jelas sangat berbeda. Ringkasan ini suatu penyajian dari karangan atau tulisan yang dibuat sangat ringkas atau lebih ringkas dari tulisan aslinya. Namun, walaupun diringkas, dia tetap mempertahankan isi dan sudut pandang dari tulisan aslinya. Itu adalah ringkasan. Nah, abstrak ini penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Nah, abstrak ini dia biasa ditemukan di jurnal atau artikel, sedangkan ringkasan dia bisa ditemukan di mana saja. Di pelajaran juga ketemu, di jurnal atau artikel juga ketemu. Nah, sintesis ini juga bisa kita temukan di jurnal atau artikel. Sintesis ini suatu gagasan atau ide baru yang disajikan oleh penulis. Nah, penyajian ini didapatkan dari berbagai sumber rujukan tersebut, dari berbagai sumber rujukan jurnal, rujukan artikel yang digunakan oleh penulis dalam menyusun suatu karya ilmiah. Nah, itu perbedaannya. Namun, persamaan dari ketiga ini, mereka sama-sama ringkas, singkat, padat, tepat, namun mereka tetap mempertahankan isi dan sudut pandang dari karangan atau tulisan suatu karya ilmiah tersebut. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam melakukan sintesis literatur. Yang pertama, sebelum kita melakukan sintesis, kita harus mencari dahulu jurnal-jurnal atau artikel-artikel yang berkaitan dengan topik atau tema penelitian yang akan kita teliti. Setelah kita mencari jurnal-jurnal dan artikel-artikel tersebut, kita baca secara cepat dan kita kritisi atau kita analisis isi dari artikel atau jurnal yang telah kita cari tadi. Setelah kita baca secara cepat dan kritis, kita tulis, kita catat gambaran umumnya, kita catat pokok pikirannya, kita catat. Setelah kita catat itu, kita bandingkan dari satu jurnal ke jurnal lainnya. Kita bandingkan dengan kita mencari apa sih perbedaan jurnal ini, apa sih
persamaan dari jurnal ini dan jurnal itu, dan juga kita kritisi dari sudut kelebihannya. Kelebihan apa yang dapat kita ambil dari jurnal ini, kelebihan apa yang dapat kita ambil dari jurnal ini, dan juga selain kelebihan kita temukan juga kekurangan setelah kita bandingkan, kita tulis, kita analisis beberapa jurnal tadi, barulah kita bisa menghasilkan sintesis yang baik. Nah, hasil dari membaca kritis yang baik itu adalah sebuah sintesis yang dikemukakan oleh penulis pada suatu karya ilmiah. Nah, tentu sangat mudah untuk membuat sintesis ini. Pertama, yang kita ketahui tadi, kita cari dulu jurnalnya, kita baca, kita analisis, kita kritisi perbedaan, kelebihan, kekurangan, kesamaan. Setelah itu baru kita dapatkan hasil sintesisnya. Nah, dari hasil sintesis itulah kita dapat membuat jurnal atau kita dapat membuat tesis baru dengan kita tidak plagiat punya si jurnal aslinya atau si artikel aslinya. Namun sintesis itu kita tetap mencantumkan nama si yang punya jurnal yang kita ambil tadi, agar kita tidak plagiat di dalam penulisan karya ilmiah atau tesis dan skripsi. Selanjutnya, berikut saya jelaskan contoh hasil sintesis yang saya lakukan untuk penelitian saya. Saya rencananya ingin meneliti rencana riset saya yaitu dengan judul kualitas pembelajaran online berdasarkan persepsi siswa di Madrasah Aliyah se-Kabupaten Muaro Jambi. Nah, contoh sintesis yang saya ambil yaitu pertama, definisi e-learning. Menurut Tomsik dan Suter 2006 menjelaskan bahwa e-learning adalah informasi yang terkait dengan jejaring sosial dapat membantu membangun hubungan kolaboratif baru bagi siswa dan dapat memiliki dampak yang lebih signifikan pada pembelajaran daripada interaksi dan frekuensi pemaparan data yang ditemukan dalam sistem tradisional. Yang kedua, pembelajaran elektronik atau e-learning memberikan lingkungan dan pengalaman belajar baru yang melampaui ruang kelas, kurikulum, dan format berbasis teks. E-learning umumnya melibatkan penyampaian konten khusus dengan menggunakan media elektronik seperti internet, intranet, extranet, siaran satelit, pita audio atau video, TV interaktif, dan CD-ROM. Itu menurut Urdan dan Wegen tahun 2000. Yang ketiga, menurut Stanfield, Metsleland, dan Connolly pada tahun 2004, e-learning juga memungkinkan siswa untuk memiliki lebih banyak kendali atas aktivitas belajar mereka dan untuk membuat keputusan tentang tugas kelas rutin mereka dalam hal ruang, kecepatan, kedalaman, keluasan, dan manajemen waktu. Nah, dari beberapa definisi tersebut yang saya ambil dari beberapa jurnal atau artikel, saya dapatkan hasil sintesis, yaitu e-learning merupakan metode pembelajaran jarak jauh dalam penyampaian konten khusus
informasi pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Ada lagi satu contoh, yaitu definisi dari kepuasan pengguna. Tentunya untuk melihat kualitas pembelajaran online, kita harus melihat kepuasan dari pengguna, kepuasan dari siswa dalam melakukan pembelajaran online tersebut, sehingga kita bisa menemukan seberapa kualitasnya pembelajaran online bagi siswa atau mahasiswa. Nah, di sini saya mendapatkan definisi kepuasan pengguna dari beberapa jurnal atau artikel. Yang pertama, kepuasan pengguna adalah ukuran dari interaksi yang berhasil antara sistem informasi dan penggunanya. Ini juga didefinisikan sebagai sejauh mana peserta didik percaya bahwa sistem informasi memenuhi kebutuhan mereka. Ini menurut Ives, Olson, dan Baroudi pada tahun 1983. Kepuasan pengguna sering dianggap sebagai perasaan senang atau kecewa individu yang dihasilkan dari membandingkan kinerja produk atau hasil dalam kaitannya dengan harapannya. Ini dalam jurnal Chiu et al. 2005. Dan yang terakhir, penggunaan dan kepuasan pengguna adalah anteseden langsung dari dampak individu, dan terakhir, kinerja individu pada akhirnya harus memiliki dampak organisasi. Ini menurut Delon dan Misland pada tahun 1992. Dari beberapa pengertian atau definisi kepuasan pengguna yang saya temukan di beberapa jurnal atau artikel, itu saya temukan hasil sintesisnya, yaitu berupa kepuasan pengguna adalah ukuran berhasil atau tidaknya individu terhadap sistem informasi dan penggunaan yang dihasilkan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.